Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nanti akan membahas tentang momentum, linear, dan impuls. Sebelum nanti kita ke sana, kita harus tahu dulu apa itu momentum dan apa itu impuls. Oke, di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu yang disebut dengan momentum itu ada 3. Yang pertama itu adalah saat yang tepat. Kemudian yang kedua itu menurut fisika itu adalah momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan massa itu bergerak. Kemudian yang ketiga itu adalah kesempatan. Baik, ternyata dari arti momentum dari ketiganya menurut kamus besar bahasa Indonesia itu, menurut fisika itu kan yang namanya momentum itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan dari massa itu bergerak. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kedua menurut kamus bahasa tadi? Yang pertama adalah kesempatan yang baik, saat yang baik. Oke, jadi ada sebuah misalkan kita dalam hal di kehidupan sehari-hari yang namanya melakukan hal-hal yang baik itu kan ada saatnya, waktu yang tepat, ya, saatnya waktu yang tepat, sehingga tidak mungkin kalau seandainya kita itu punya waktu yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan tetapi kita tidak melakukan, ya, karena sesuatu yang tepat itu atau kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, ya. Digarisbawahi lagi, yang namanya kesempatan atau saat yang tepat itu tidak akan datang 2 kali dalam kasus yang sama, ya. Jadi kasus yang sama itu tidak akan kesempatan itu datang 2 kali atau saat yang tepat itu tidak akan datang 2 kali. Nah, misalkan ini sebagai contoh, si A, ya, dia itu ada berkesempatan untuk katakan bergerak dari kota A, si A, ya, dia akan bergerak dari kota A ke kota B. Dia punya saat yang tepat untuk melakukan perjalanan. Kemudian dia punya kesempatan yang besar untuk melakukan perjalanan. Nah, tentunya si A ini akan memanfaatkan waktu tersebut, kesempatan tersebut, saat yang tepat tersebut untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Nah, pada saat dia melakukan perjalanan, ya, mulai, ya, dari A ke B, maka di sana ada sebuah pergerakan, ya. Nah, pergerakan biasanya kalau yang namanya pergerakan itu berhubungan dengan kecepatan, ya. Tergantung kita mau melakukan pekerjaan itu cepat atau lambat. Semakin cepat, maka kita akan mendapatkan momentum itu juga semakin besar, ya. Mendapatkan kesempatan itu semakin besar, ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah momentum, kesempatan yang baik itu tidak kita manfaatkan dengan cepat, maka nanti akan diambil sama orang, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antara momentum menurut fisika dan kita hubungkan dengan menurut kamus bahasa Indonesia yang berarti tentang kesempatan atau saat yang tepat tadi. Oke, itu momentum. Nah, sekarang kita masuk momentum suatu benda atau satu benda, ya. Nah, nanti di sini kalau di buku Mikra ini membahas dengan menggunakan vektor, ya, karena di sini ada I dan J. Oke. Momentum menurut KBBI tadi ada 3. Nah, kalau menurut fisika itu adalah besaran yang merupakan perkalian, ya, perkalian massa dengan kecepatan. Momentum itu adalah dilambangkan sebagai P, ya. Kemudian massa itu ada M dan dia bergerak dengan kecepatan V. Maka momentum itu akan sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan benda itu bergerak. Nah, kalau seandainya momentum itu adalah sebuah besaran vektor, ya, besaran vektor, maka
massa itu adalah skalar, maka dikalikan V-nya itu juga vektor, sehingga di sebelah kanan di sebelah kiri sama, yaitu sebuah vektor. Nah, langsung ke contoh. Sebuah mobil dengan massa 1250 kg M, 1250 kg, kemudian dia berpindah sejauh delta R 20I plus min 10J. Jadi dia ada, kalau misalkan dibilang itu kan berarti dia vektor yang ke arah I dan ke arah J. Ya kurang lebih kalau seperti itu kan berarti kalau misalkan ini ada sebuah vektor, I itu berarti yang ke arah sumbu X, J-nya berarti kan dia ke arah sana ya. Katakan di sini 20I, di sini 10J ya. Min 10J berarti ke bawah, misalkan bendanya ke sini. Bergerak dari titik acuan titik A ke titik B. Nah, ini kalau secara vektor seperti ini ya. Berarti kan dia memiliki dua arah. Ke arah I dan ke arah J. Ya, biasanya kalau vektor satuan itu diberi tanda caping di atasnya. Oke, maka kita bisa mendapatkan nilai V itu sama dengan delta R per delta T. Delta R-nya adalah 20I min 10J dibagi dengan setengah jam. Ya, setengah jam. Kalau misalkan kalian kalian jadikan menit atau tetap ya meter per sekon atau kilometer per jam, tinggal dibagikan aja, sehingga kita bisa mendapatkan 20I min 10J per setengah. Nah, setengah itu bisa naik ke atas jadi pengali, sehingga kita dapatkan V-nya adalah 40I min 20J. Oke, maka delta P-nya ya, P itu adalah momentumnya akan sama dengan M kalikan V. Ya, V-nya adalah tadi ini 40 ya kan, 40I min 20J km per jam. Semisal kita jadikan meter per sekon, ini bukan meter bagi 3 tapi meter per sekon ya. Misalkan ini meter per sekon, nah, ini meter per sekon, kita akan mendapatkan ini 11,1I min 5,6J. Sehingga kalau misalkan ini kita masukkan ke sini V-nya, kita dapatkan 13.875I min 7.000J, kurang lebih ya, kurang lebihnya segitu. Nah, ini adalah momentum untuk benda satu ya, satu benda. Bagaimana kalau bendanya lebih dari satu? Ya, momentumnya jadi seperti apa? Ya, misalkan ada benda satu, ini ada P1, ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3, maka ada momentum 1, ada momentum 2, dan momentum 3, sehingga P totalnya keseluruhan itu adalah P secara vektor itu sama dengan P totalnya ya, sama dengan P1 plus P2 dan plus P3. Nah, karena di sini itu ada dia bergeraknya itu 3 dimensi ya, semisal berarti kan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, maka bisa kita pastikan nanti ada yang ke arah sumbu X, ini PX, kemudian ada PY dan PZ ya. Nah, berarti kalau sumbu X ada P1X ditambah P1Y ditambah P1Z. Untuk yang P2 berarti ada P2X, P2Y, dan P2Z. Untuk yang P3 itu ada P3YX, ada P3Y, dan P3Z. Nah, seperti itu. Ini untuk yang bendanya lebih dari satu, katakan 3 ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan ya, dijumlahkan menurut yang ini tadi P sama dengan P1 ditambah P2 dan P3. Nah, tentunya nanti yang X kita jumlahkan dengan X ya, P1X kita jumlahkan dengan P2X, P2X kita jumlahkan juga dengan P3X. Yang ini kita jumlahkan yang sesama X ya, sesama X dan sesama Y. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Oke, langsung ke contoh soal. Benda yang bermassa masing-masing 2 kg ya, ada M1 2 kg, M2 3,5 kg,
gitu ya. Bergerak masing-masing dengan kecepatan 3i plus 2j, yang M2 nya adalah min 5i plus 4j. Berapa momentum totalnya? Ya, ini P1 nya berarti kita kalikan langsung ya, massa dikalikan kecepatannya, ini kali ini kali ini ya, sehingga kita dapatkan untuk P1 nya adalah 6,0i 4 ditambah 4j. P2 nya kita dapatkan ini ya, sehingga P totalnya adalah jumlahan dari P1 dan P2. Nah, ini yang X kita jumlahkan dengan X, yang Y kita jumlahkan dengan yang Y, sehingga kita dapatkan 6i ditambah 4j ditambah minus 17,5i ditambah 14j. Maka kita dapatkan minus 11,5j ditambah 18 i ya, i ditambah 18j ini. Nah, berarti kan di arahnya, kalau kita buat berarti arahnya demikian. Nah, ke sana kurang lebih, berarti karena x-nya yang ininya ke sana ya. Nah, ini x-nya yang negatif kan, ini y-nya. Oke, berarti ini adalah min i-nya, kemudian ini j-nya ya, plus j-nya. Oke, ini adalah contoh soal untuk yang momentum sistem benda. Bendanya adalah lebih dari 1, 2 misalkan contoh soalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya secara umum jumlahnya itu adalah n benda. N benda itu ada, tentunya kalau n benda itu berarti ada P1, P2 dan sampai Pn ya. Sampai Pn, sehingga total keseluruhan untuk P itu kan P1 tambah P2 ditambah P3 dan seterusnya sampai ditambah Pn, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Sigma dari I-nya dari 1 sampai N PI ya. Nah, dari sini kan ada P yang ke arah X, P yang ke arah Y, dan P ke arah yang Z. Tentunya ada P1X dan seterusnya sampai Pn ya, Pnx. Kemudian kalau ini PNY, kemudian yang ini adalah PNZ. Nah, itu nanti kita jumlahkan ini ke sini, yang ada Y dan ada ini, kita jumlahkan menurut X dan menurut Y dan menurut Z. Seperti itu. Oke. Ini tentang momentum. Jadi sekali lagi, momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatannya benda bergerak. Nah, kalau dihubungkan dengan kamus bahasa Indonesia yang ada saat yang baik atau kesempatan yang baik, maka kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu ya, maka kita akan mendapatkan, kalau misalkan kita memanfaatkannya dengan cepat, maka kita akan mendapatkan momentum yang semakin besar, kesempatannya semakin besar. Seandainya misal contoh ada sebuah orang menjual katakan HP misalkan gitu ya, ada yang menjual HP dengan harga yang agak lumayan miring. Nah, kita tahu di awal bahwa harga HP itu adalah miring dibandingkan dengan harga yang lain. Nah, karena kita tahu lebih duluan, maka kita mempunyai kesempatan yang lebih besar. Yaitu gimana caranya? Yaitu kita dengan cepat untuk membeli HP tersebut. Nah, kalau kita dengan cepat membeli HP tersebut, maka kesempatan untuk mendapatkan HP tersebut, momentumnya akan kesempatannya semakin besar. Itu kalau misalkan dihubungkan dengan kamus bahasa Indonesia ya, antara rumus P sama dengan M kali V dengan saat yang baik dan kesempatan. Oke. Kemudian apa yang disebut dengan impuls? Nah, di sini sebelum kita membahas tentang impuls ya, impuls itu kita nanti berhubungan dengan hukum kedua Newton ya, hukum kedua Newton, di mana dinamika kemarin kita membahas hukum kedua Newton.
F sama dengan M kali A. Kalau F-nya itu secara vektor, maka A-nya yang vektor, M-nya skalar. Nah, oke. Dengan F di hukum Newton ya, itu bisa didapatkan F itu sama dengan delta P per delta T. Jadi sebuah gaya itu adalah momentum sebuah benda tiap waktu, per waktunya. Gitu ya. Perubahan momentum tiap waktu. Ya. Itu adalah yang namanya gaya. Sehingga dari persamaan yang F sama dengan delta P per delta T ini bisa lari ke sana ya, jadi pengalih, sehingga kita dapatkan delta P itu sama dengan F kalikan delta T ya, seperti persamaan yang ini. Delta P nya vektor, F nya vektor, T nya skalar. Oke, dari persamaan 8.11 ini ya, dari 8.11 ini bahwa delta P itu sama dengan F kalikan delta T. Nah, delta T ini kalau yang namanya suatu tumbukan atau tabrakan ya, tumbukan, maka tumbukan ini delta T-nya tidak dalam waktu yang lama kejadiannya ya. Jadi cepat sekali. Orang jatuh itu kan langsung cepat, gitu. Kemudian misalkan ada tabrakan ya, kalau ini gambaran tabrakan kereta api, pada saat bertabrakan itu kan dia waktunya tidak lama, tetapi cepat ya, sehingga selang waktunya itu adalah sangat singkat sekali ya, bahkan kurang dari 1 detik. Itu adalah waktu impuls ya, waktu impuls atau tumbukan tadi, waktu tumbukan. Sehingga waktu tumbukan itu sangat pendek sekali ya, maka dalam waktu yang sangat pendek sekali itu delta P itu I itu yang besarnya itu adalah itu sama dengan delta P, atau I itu impuls itu adalah sama dengan perubahan momentum dengan waktu yang sangat singkat ya. Sehingga yang namanya perubahan yang sangat singkat tadi, perubahan momentum yang sangat singkat itu juga disebut dengan yang namanya impuls ya, sehingga kita bisa dapatkan I-nya itu sama dengan F kalikan delta T ya, dengan delta T-nya sangat kecil sekali ya. Oke, itu gaya itu kita nanti bisa kita masukkan F-nya itu sama dengan M kali A, sehingga kita bisa mendapatkan I-nya itu juga sama dengan M kali A kalikan delta T, bisa demikian juga. Oke, contoh, langsung ke contoh soal. Sebuah benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per sekon. V-nya sama dengan 10 meter per sekon ya. 10 meter per sekon. Oke, kemudian benda tadi mengalami dipantulkan kembali. Jadi setelah jatuh ke lantai, terus kemudian dia mantul lagi dengan kecepatan 8, katakan ini V1, V2 nya sama dengan 8 meter per sekon dengan kebalikan arah ya. Jika massa benda itu 0,8 dan peristiwa tumbukan antara benda dengan lantai itu 0,2, berapa impuls yang dilakukan oleh lantai pada benda dan gaya yang dilakukan lantai pada benda. Nah, P1 tadi V1 nya adalah 10, berarti P nya adalah 0,8 kali 10, sehingga kita dapatkan 8 kg meter per sekon. Ini P1 ya, P1 nya kita dapatkan 8 kg meter per sekon, tandanya plus karena dia ke bawah. Kemudian yang P2 itu 0,8 kalikan 8, kecepatannya ke atas berarti berlawanan, sehingga tandanya negatif, kita dapatkan minus 6,4 ya. Impuls itu tadi adalah delta P ya, delta P itu berarti P2 min P1 ya, P2 min P1 minus 6,4 dikurangi 8, sehingga kita dapatkan I nya itu impulsnya adalah sebesar minus 14,4. Nah, sehingga
gaya yang dilakukan oleh lantai, F itu sama dengan delta P per delta T, ya. Maka kita dapatkan minus 14,4 dibagi 0,2 sehingga kita dapatkan minus 72 Newton. Nah, kenapa ada tanda negatif? Karena dia aksi reaksi, ya. Jika sebuah benda natap ini, maka nanti ada gaya yang dari lantai untuk benda itu terlontar ke atas kembali. Nah, sehingga tandanya negatif itu. Ini ada gaya yang menekan lantai, kemudian ada gaya dari lantai yang istilahnya mendorong bola tersebut terpantulkan kembali ke atas. Seperti itu. Kenapa tanda negatif itu tadi penjelasannya adalah karena dia adalah mendorong ke atas, ya, istilahnya berlawanan arah. Itu adalah tentang impuls, ya. Jadi impuls itu terjadi dengan waktu yang sangat pendek, tumbukan yang sangat pendek, ya, waktunya ya sangat pendek, sehingga itu akan disebut dengan impuls. Atau impuls sendiri itu adalah perubahan momentum. Nah, kemudian ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu juga sama dengan hukum kekekalan energi. Ya, berarti kalau hukum kekekalan energi itu akan sama dengan 0, hukum kekekalan momentum juga akan sama dengan 0. Ya, ini. Jadi kita dapatkan tadi delta P per delta T itu kan impulsnya, ya. Delta P per delta T itu adalah gayanya, ya. Gayanya, maka itu akan sama dengan 0. Ya, momentum kekal itu tidak ada gaya luar yang bekerja, atau F-nya sama dengan 0. Ya, sehingga momentum itu dikatakan kekal itu jika tidak ada gaya dari luar, berarti F-nya sama dengan 0. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan delta P per delta T-nya juga sama dengan 0. Oke. Jadi semisal ada sistem dari sejumlah partikel, kemudian partikel itu terjadi tumbukan, ya, satu sama lain, maka nanti partikel-partikel yang memiliki gaya internal tadi bukan merupakan gaya luar. Jika tidak ada gaya luar, tidak ada gaya luar eksternal dari diri partikel itu sendiri, maka gaya akan terjadi yang namanya hukum kekekalan, ya. Kalau seandainya ada gaya luar, maka itu bukan kekekalan, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan jika seandainya beberapa partikel itu saling bertumbukan, maka nanti P1 itu ditambah P2 ditambah P3 momentumnya, ya, itu akan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen ditambah P3 aksen. Ini adalah setelah tumbukan. Kalau yang ini adalah sebelum tumbukan, ya. Oke, itu akan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan itu 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z, ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke, langsung ke contoh soal saja. Sebuah benda bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1, berarti kan ini massa 1, ya, 4I meter per sekon. Kemudian benda kedua bergerak massa 0,8 bergerak dengan kecepatan minus 4I plus 3J. Jika setelah tumbukan benda pertama memiliki kecepatan V aksen satunya sama dengan min 2I plus 1J, tentukan kecepatan benda kedua. Ya sudah, berarti kita mendapatkan P1 nya sama dengan M1 kali V1, kita dapatkan 20I 2,I, ya, 2,0I. Kemudian P1 aksennya tadi M kalikan V1 aksen, ya kan, V1 aksennya min 2I plus 1J. Nah, kita dapatkan ini. Nah, ini P1 aksen. Kemudian P2 0,8 dikalikan min 4 plus 3J, maka kita dapatkan minus 32 ini. Sehingga kita bisa memasukkan P1 ditambah P2 akan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, sehingga kita dapatkan jika masanya tidak berubah tadi, ya, setelah tumbukan,
maka kita dapatkan P2 sama dengan P1 plus P2 min P1, sehingga kita dapatkan P2 aksennya adalah ini, minus 0,2I ditambah 1,9J. Oke. Terus kemudian kita bisa mencari V-nya. V-nya itu adalah P2 aksen min M2, karena masanya tidak berubah ya setelah tumbukan, sehingga kita dapatkan minus 0,2I ditambah 1,9J dibagi 0,8, atau sebesar minus 0,25I plus 2,4J. Itu kecepatan V2 nya ya. Jadi ini contohnya kelereng bertumbukan dengan kelereng. Ini ada M1, ada M2, ini V1, ini V2 ya. Dan kemudian dia misalkan ke sana ya, setelah tumbukan dia saling bertolak belakang arahnya, itu juga seperti itu contohnya misalkan. Oke. Kemudian ada tumbukan dua benda yang bergerak segaris atau linier. Makanya ini kan tadi ada momentum linier ya, segaris ya. Berarti di sini hukum kekekalannya adalah seperti yang tadi, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Misalkan seperti tadi yang saya gambarkan. Nah, ini ada massa 1, massa 2, V1 dan V2, sehingga akan terjadi setelah tumbukan akan berlawanan arah ke sana ya. Oke. Itu. Maka dari sini kita bisa mendapatkan kita dari hukum energi ya, dari energi dalam proses tumbukan di samping, kecepatan massa masing-masing adalah M1 dan M2, dan setelah tumbukan akan sesudah tumbukan bisa saja berubah. Jadi masanya masing-masing itu sebelum dan sesudah itu bisa tumbukan berbeda maksudnya ya. Kalau pecah berarti dia masanya berbeda, tapi kalau selama tidak berarti masanya dianggap tetap ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan energi kinetik suatu benda. Berarti ada energi kinetik 1 dan energi kinetik sebelum tumbukan dan energi kinetik setelah tumbukan. Energi kinetik sebelum tumbukan itu K ya, kemudian akan sama dengan setengah MV1 aksen kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat ya, karena M1 ini K-nya itu berarti sebelum tumbukan. Kemudian kalau K aksen itu adalah K energi kinetik setelah tumbukan, berarti setengah kalikan MV1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, pada proses tumbukan apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi? Proses tumbukan apa saja akan bisa terjadi. Nah, kecuali dia meledak ya. Kalau sudah meledak kan kecil-kecil berarti kan kita anggap aja tidak meledak lah. Anggap aja tidak meledak. Ya. Kalau kita menganggap tidak meledak berarti nanti kita bisa mengumpulkan yang dari persamaan yang ini tadi ya. Kita mengumpulkan M1 dengan M2, M1 dengan M1 kita kumpulkan. Jadi di sini ada muncul V1 aksen min V2 aksen ya, MV1 aksen. Ya. Kita mengumpulkan yang massa 1 dengan yang massa 2. Sehingga kita dapatkan persamaan dari persamaan berapa ini? 8.18 akan menjadi persamaan 8.22. Ya. M1 dikalikan dengan V1 min V1 aksen sama dengan min M2 V2 min V2 aksen. Nah, ini kita dapatkan dari persamaan 8.18 ya. Kemudian dari sini kita juga bisa dari energi kinetik yang kita dapatkan tadi, setengah MV1 kuadrat ini, terus kemudian M1 sama setengahnya karena sama kan bisa dicoret ya, setengahnya bisa saling hilang, sehingga kita dapatkan M1 V1 kuadrat aksen kuadrat ditambah M2 V2 aksen kuadrat itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian M1 nya kita kumpulkan, M2 nya kita kumpulkan ya, sehingga kita dapatkan persamaan 8.23. Nah, kemudian dari persamaan 823 ini ya, ini ada V2 kuadrat dikurangi V2 aksen kuadrat. Kita ibaratkan itu adalah
A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita jabarkan akan menjadi A min B, A plus B, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan persamaan 8.23 kan berubah menjadi 8.24. M minus M2 dikalikan V2 min V2 aksen akan dikalikan dengan V2 plus. Ini kan ini A min B, ini A plus B, ini juga sama A min B, ini A plus B. Ya, kita bisa menyamakan menjadi seperti ini ya. Oke. Kemudian persamaan selanjutnya ya, yang di sebelah kiri yang ada M1 M2-nya kita bagi dengan M2 yang momentum. Kemudian yang di sebelah kanan M1-nya kita bagi dengan momentumnya. Nah, di sini ada M2 min V2 aksen, sehingga kita bisa menghilangkan ini, terus kemudian yang ini juga hilang. Sehingga hanya kita dapatkan M-nya karena sama juga bisa hilang. Kita dapatkan V2 plus V2 aksen ya akan lebih kecil sama dengan V1 plus V1 aksen. Ya. Kemudian yang aksen kita kumpulkan, yang tidak aksen kita kumpulkan, sehingga kita dapatkan persamaan ini ya, 8.25. V2 aksen min V1 aksen lebih kecil sama dengan min V2 min V1. Nah, sekarang perbandingan antara sesudah tumbukan ya, perbandingan antara kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Nah, ini yang disebut dengan elastisitas ya, atau E. Sehingga E sama dengan V2 aksen min V1 itu sama dibagi dengan V2 min V1. Kenapa arahnya berlawanan? Ya elastis itu kan pasti dia akan mentalnya atau apa ya istilahnya, terpentalnya itu adalah berlawanan arah pada saat dia sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan kan misalkan sebuah benda dilempar ke tembok, nah itu kan berarti dia menuju ke tembok. Nah, terus kemudian arah negatif itu adalah kenapa? Karena dia berlawanan arah terhadap benda itu pada saat dilempar menuju tembok. Nah, itu. Jadi bisa kita simpulkan di sini nanti untuk semua jenis tumbukan ya, koefisien elastisitas benda itu nanti E-nya itu kurang dari 1 atau E-nya itu adalah kurang sama dengan 1. Jadi maksimumnya 1. Tidak mungkin tumbukan elastisitas itu nilainya lebih dari 1. Nah, ini yang katakan tumbukan elastis itu berarti tumbukan sempurna ya. Tumbukan sempurna bisa dikatakan sebagai tumbukan sempurna. Nah, kalau yang tumbukan sempurna itu nanti E-nya sama dengan 1. Ya, E-nya sama dengan 1. Jadi nanti kecepatan sebelum tumbukan dan kecepatan setelah tumbukan itu sama, sehingga kita dapatkan nilai E-nya sama dengan 1. Nah, itu adalah untuk tumbukan elastis atau bisa dikatakan tumbukan sempurna. Kemudian ada yang tumbukan tidak sempurna atau tidak elastis ya. Kalau tidak elastis itu berarti E-nya itu pasti kurang dari 1. Ya, ini tidak sempurna ya. Tidak sempurna itu bisa jadi V-nya, V awalnya itu bisa jadi lebih kecil daripada V2, V setelahnya. V sebelum itu bisa jadi lebih kecil daripada V sesudah tumbukan, seperti itu. Sehingga E-nya kurang dari 1. Oke. Kemudian contoh soal di sini ada tentukan koefisien elastis tumbukan dua benda yang bermasa 1,0 kg dan jadi ada M1 1,0, M2-nya 2 kg.
Oke, benda pertama bergerak ke kanan dan kecepatan sekian, benda kedua juga bergerak ke kanan dengan kecepatan sekian. Setelah tumbukan, benda kedua bergerak ke kanan dengan kecepatan. Nah, ini tentukan koefisien elastisitasnya, berarti E-nya. Oke ya, ambil arah ke kanan berarti positif ya. P1-nya ke kanan berarti positif. Oke, kita dapatkan P1. Kemudian momentumnya untuk P2 juga sama, ke kanan dia juga positif. Ya, ini sebesar 2. Karena dia V1 itu lebih cepat daripada V2 kan, maka dia akan numbuk ya, akan numbuk M2-nya. Ya, sehingga kita dapatkan P2 aksesnya kan dia tadi setelah mengalami tumbukan tertumbuk oleh M1 tadi, M2 tertumbuk oleh M1, maka kita dapatkan 50 ya. Oke, momentumnya berarti kita dapatkan akhirnya P1 aksesnya adalah sebesar 10 ya. P1 nya sebesar 10 kg meter per sekon. Nah, kecepatan benda pertama berarti V1 nya sama dengan P1, kita dapatkan 10. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan elastisitas tadi, sehingga kita dapatkan E nya adalah sebesar 0,5. Nah, ini kalau 0,5 ini berarti adalah tidak elastis tadi ya, karena E nya kurang dari 1. Oke, ini contoh soalnya. Oke, sebentar. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ini adalah contoh untuk tumbukan yang sempurna atau elastis, atau tumbukan yang tidak sempurna itu yang tidak elastis. Kemudian di sini ada tumbukan benda dengan lantai. Ya, dengan lantai. Berarti anggap aja V lantainya kan dia tidak bergerak ya. V lantai tidak bergerak sehingga V-nya sama dengan 0. Ya. Jadi lantai itu kalau tertumbuk oleh suatu benda kan dia sebelum dan sesudah mengalami tumbukan dia kan tidak berubah posisi ya. Sehingga dia kecepatannya 0. Sehingga persamaan yang elastisitas tadi V2 dan V2 aksesnya kita masukkan 0 gitu ya. Sehingga kita dapatkan hanya ini ya. Hanya kecepatan V1 saja. Kecepatan massa 1 sebelum dan setelah tumbukan. Nah, ini. Nah, maka kita bisa menggantikan yang namanya kalau misalkan kita berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik ya. Hukum kekekalan energi mekanik, jika suatu benda itu dijatuhkan dari ketinggian tertentu, koefisien elastisitasnya itu bisa dihitung dari kecepatan benda sebelum dan setelah tumbukan ya. Sebelum dan setelah tumbukan. Ya. Kemudian misalkan benda itu dilepaskan pada ketinggian H dengan kecepatan awal sekian, maka kita bisa mencari V-nya. Ya, kecepatan awalnya. Nah, itu bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Ya. Bahwa ini ada 0 itu karena apa? Ya, pada saat energi, katakan ini dari ketinggian H, ini berarti adalah pada ketinggian H itu berarti adalah kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian ini adalah pada saat menyentuh lantai, sehingga hanya 0. Nah, sehingga kita bisa mencari yang namanya V1-nya. Maka kita dapatkan V1-nya adalah akar 2GH karena M-nya sama ya. Sehingga kita dapatkan V1-nya sama dengan akar 2GH. Oke. Jika benda memantul sejauh H aksen ya,
jika bendanya memantul H aksen, maka di sini kita bisa mencarinya dengan hukum kekekalan energi mekanik juga. Ya, berarti pada saat ini di lantai ya, berarti hanya kan sama dengan 0. Ya, di sini hanya sama dengan 0, ini yang ini ya, ini H0, H-nya sama dengan 0. Kemudian ini pada saat di lantai itu kan dia sebelum memantul itu kan dia dianggap 0 ya. Sehingga setengah MV1 aksen kuadrat ya ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah MGH aksen. Sehingga kita bisa mendapatkan V1 aksennya adalah minus akar 2 GH aksen. Ya, ini jadi ini adalah setelah tumbukan. Kalau yang ini adalah sebelum tumbukan. Ya, sehingga E-nya kita masukkan V1 aksen dibagi dengan V1. Ya, sehingga kita dapatkan 2GH aksen, 2G-nya bisa saling hilang ya, sehingga kita hanya bisa mendapatkan E-nya, elastisitasnya dari benda tersebut ya, itu akan sama dengan H aksen dibagi dengan H. Oke, tanpa satuan ya. Oke, ini adalah tentang momentum dan impuls, baik yang bendanya 1 maupun yang bendanya 2. Nah, ini materi-materi selanjutnya ini adalah tentang pusat massa ya, nanti pusat massa. Jadi yang namanya massa itu sebuah benda yang bermassa itu memiliki pusat. Nah, pusat benda yang bermassa tadi itu disebut dengan pusat massa. Ya, misalkan ini ada M1, ada M2, ada M3 ya. Maka kira-kira berapa pusat massanya? Ya, pusat massanya adalah atau RPM-nya. Ya, pusat massa itu kan berarti jaraknya dalam meter ya. RPM-nya itu kan sama dengan M1 dikalikan R1 plus M2 dikalikan R2 plus M3 dikalikan R3 dibagi dengan jumlahan massanya masih. M1 ditambah M2 ditambah M3. Ini adalah pusat massa dari benda diskrit. Diskrit itu berarti bendanya lebih dari satu dan terletak di beberapa tempat. Sehingga nanti kira-kira kalau misalkan kita misalkan ini adalah sebuah massanya seperti ini bentuknya ya. Nah, kira-kira itu pusat massanya di sini. Itu yang warna merah. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, karena di sini itu adalah memiliki koordinat kartesian, maka ada yang X ya. Jadi ada pusat massa yang X, jadi R ya. Tadi RPM itu ada yang X PM ditambah Y PM ditambah Z PM. Nah, seperti ini. Kalau ini vektor, berarti di sini juga vektor sama. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk XPM-nya ya. XPM-nya itu adalah M1 kalikan X, berarti kan yang berhubungan dengan X ya. Kalau X itu berarti dengan X ya, berhubungan dengan X semua ini. Nanti kalau yang Y berarti berhubungan dengan Y1, Y2, Y3. Kalau yang Z itu ada Z1, Z2, Z3. Hanya kita mengganti persamaan yang sebelumnya yang 8.23 menjadi kita ganti R-nya itu masing-masing menjadi X yang ke arah X ya. R-nya itu ya, RPM-nya kita ganti dengan yang ke arah X dan ke arah Y dan ke arah Z. Seperti itu. Oke, langsung ke contoh soal saja. 3 buah benda bermassa 1,5 berarti M1, M2 nya 4,5, M3 nya 10 dengan jaraknya masing-masing. R-nya adalah 2I plus 3J min 10J, 4I plus 5J. Tentukan pusat massanya. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja ya RPM. Itu berarti M1 R1 ada M2 R2 ditambah M3 R3. Nah, ini kan ada M1 1,5, R1 nya tinggal dimasukkan.
2I plus 3J dikalikan ya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita masukkan semua nanti kita akan mendapatkan bahwa RPM-nya itu terletak pada minus 23I plus 0,6J. Jadi misalkan ada koordinat kartesian seperti ini, M1 nya itu min 2 plus 3J, berarti kemungkinan besar misalkan di sini ya, anggap aja di sini ini M1, terus kemudian M2 nya adalah minus 10J, berarti nanti di sini misalkan anggap aja di sini ini M2, kemudian M3 nya adalah min 4 plus 5J, kemungkinan besar di sini misalkan di sini. Nah, berarti kemungkinan besar kira-kira di mana? Oh, berarti di sini. Nah, ini adalah untuk pusat masanya, RPM-nya. Seperti itu. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini, ini begini ya. Ya, oke. Ini contoh soalnya. Nah, ini tadi berarti kalau misalkan lebih dari 1 berarti menjadi sigma ya. Kalau lebih dari 3. Ini juga sama, nanti kalau seandainya RPM ini kita rubah menjadi XPM, YPM, dan ZPM. Nah, ini kalau seandainya ini bendanya adalah berupa benda diskrit, maksudnya diskrit itu ada benda satu yang lebih dari 1 gitu ya. Itu kita anggap sebuah partikel, bendanya ada M1, M2, M3, itu namanya benda massa diskrit. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya bendanya itu adalah yang masanya adalah massa kontinu. Massa kontinu maksudnya yang tidak beraturan lah ya, tidak beraturan. Nah, tetapi untuk memudahkan dulu ya, kalau kita membuat pusat massa dari sebuah benda itu digantung ya, digantung, kita ambil minimal 2 ya, minimal 2 tempat penggantungan yang berbeda. Misalkan seperti ini, ada sebuah massa yang tidak beraturan ini ya, digantung misalkan seperti ini. Oke, seimbang. Oke, setelah seimbang terus kemudian dengan posisi yang berbeda ini, sehingga kita dapatkan titik perpotongan di sini. Nah, titik perpotongan di sini itu adalah yang disebut dengan pusat massanya. Ya, pusat massanya berarti di titik pertemuan antara 2 garis yang kita buat tadi itu. Ya, kalau dulu waktu SMA misalkan ada sebuah segitiga seperti ini ya, kita tarik 1 ke sini, 2 ke sini, atau 3, nanti perpotongan di sini itu adalah menjadi pusat massa. Nah, itu. Nah, itu nanti kita hubungkan pusat massa orang sholat itu posisinya di mana itu sudah pernah saya teliti gitu ya dulu. Oke. Itu adalah caranya dengan diikat terus kemudian digantung ya. Nah, sekarang kalau misalkan bendanya tadi itu adalah tidak teratur tadi itu, bentuknya tidak teratur, itu kan kita akan kesusahan ya. Kalau misalkan tadi segitiga, kotak misalkan, itu kita mudah ya, tinggal kita tarik saja. Tapi kalau yang bendanya yang tidak beraturan itu digantung seperti ini kan juga akan susah juga. Nah, ini ada penyelesaian secara matematisnya untuk benda yang tidak beraturan tadi ya. Misalkan ada sigma F ya, karena masanya tidak beraturan berarti kita ambil salah satu di titik sini gitu ya. Ada massa yang tidak beraturan ini ya, misalkan di sini kita ambil titik di sini, berarti menjadi keseluruhan massa itu M-nya, berarti bagian dari sini adalah dm-nya gitu ya. Dengan dm itu sama dengan rho kalikan dv, atau massa jenis itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume ya, sehingga kita bisa mencari massa sama dengan rho kalikan v ya. Kalau misalkan massanya itu adalah bagian, berarti kan dm, rho itu tidak, berarti nanti dv-nya yang bagiannya. Sehingga kalau kedua ruas kita integralkan, maka kita dapatkan yang ini, m sama dengan rho kalikan dv. Nah, ini kita dapatkan ini ya. Oke. Kalau seandainya massa tadi itu ada jaraknya, ada R1, ya sudah, berarti tinggal kita kalikan saja R1, sehingga di sini ada RDM, sehingga kita dapatkan rho dikalikan R kalikan dV ya kan, tinggal ditambahkan R saja. Nah, terus kemudian R nya tadi ada X1, ada Y1,
katakan ada X, Y, Z ya, R-nya tadi kita ganti dengan X, Y, Z, maka nanti kita bisa menggantikan RDM itu menjadi XDM, YDM, dan ZDM, ya kan, R-nya kita ganti ini, sehingga kita bisa mendapatkan row XDV, row YDV, dan row ZDV. Ini kalau misalkan kita ambilnya dari 3 titik ya, 3 koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, sehingga pusat masanya, RPM-nya akan sama dengan, nah kalau yang ini integral rho R dV ya, maka dibagi dengan integral rho dV masanya, ya kan. Ini adalah MR-nya, ya kan. Ini adalah M-nya. Ya, kita dapatkan seperti itu, sehingga massa dikalikan dengan jaraknya dibagi dengan massanya. Berarti ini sigma, ini juga sigma. Nah, seperti itu. Oke, sehingga kita kalau kita misalkan R-nya kita ganti dengan ini ya, berarti ini yang sama dengan saya sebutkan tadi. Kalau misalkan R-nya kita ganti X berarti dengan X, Y diganti dengan Y, Z-nya diganti dengan Z, seperti itu. Nah, ini bisa kita gantikan masing-masing seperti ini ya. Langsung ke contoh soal saja untuk lebih mudahnya. Sebuah batang memiliki panjang L dengan kerapatan massa persatuan panjang ya, sebagai fungsi posisi yaitu lambda sama dengan AX kuadrat dengan A sebuah konstan. Tentukan lokasi pusat massanya. Oke, berarti X-nya itu, katakan ini kan X semua ya, berarti kita ambil X saja. X sama dengan lambda X dx per lambda dx. Nah, ini bisa lambda itu sama dengan yang rho tadi ya, bisa kita gantikan sama dengan rho. Dengan memasukkan fungsi lambda pada soal menggunakan batas integral gitu ya, lambdanya itu kan sama dengan ini AX kuadrat dikalikan X dx, lambdanya sama dengan AX kuadrat, kita masukkan kebersamaan ya, kita masukkan ke sini lambdanya, sehingga kita dapatkan AX kuadrat X dx per V nya adalah AX kuadrat kalikan dx. Nah, ini ada konstantanya bisa keluar ya, A nya bisa keluar, terus kemudian bisa saling hilang. Kenapa? Karena sama ya, sehingga kita dapatkan X pangkat 3 dibagi dx ya, dibagi dengan X pangkat 2 dx. X pangkat 4 seperempat X pangkat 4 ya. X pangkat 3 itu kalau kita integralkan menjadi dx ya, kita integralkan menjadi seperempat X pangkat 4. Kemudian kalau yang X kuadrat kita integralkan menjadi dx ya, itu akan menjadi sepertiga X pangkat 3, sehingga menjadi seperti ini. Maka dibagi sehingga akan menjadi batasnya dari 0 sampai L misalkan ya, berarti X nya kita ganti dengan L ya, 3L pangkat 4 per 4L pangkat 3 sama dengan 3 per 4L ya. Jadi panjang kawatnya itu panjangnya L gitu ya, panjangnya L itu, sehingga pusat massanya itu ada di 3 per 4 nya itu, seperti itu. Itu contoh soal untuk ini ya, pusat massa yang kontinu ya, benda kontinu. Nah, kalau yang ini pusat massa yang sistem benda besar. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran 2 seperti ini dengan R1 dan R2. Pusat massanya berapa? Ya sudah. Misalkan kita anggap tarik koordinat dari mana? Misalkan dari sini ke sini. Nah, gitu kan. Berarti ini ada Y-nya, ini ada X-nya. Seperti itu. Boleh seperti ini. Atau misalkan kita kalau dalam hal ini kan ini di sumbu X saja. Ya, sumbu X saja, berarti seperti ini saja. Ya, pusat massanya di mana? Kalau yang seperti ini tidak ada Y-nya gitu ya, tidak ada Y-nya, maka Y-nya 0 gitu. Anggap aja yang ini adalah Y-nya adalah 0. Gitu ya. Sehingga kita pusat massanya hanya di sumbu X saja, misalkan seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau benda yang seperti ini? Nah, oke, berarti nanti XPM-nya adalah massa 1, ini ada M1 besar, ini M2 ya. Berarti M1X1 ditambah M2X2 per M1 plus M2. Seandainya ini koordinatnya itu mulai dari M sini, di M1 koordinatnya di sini, sumbu koordinatnya.
titik pusatnya koordinat itu di sini. Nah, kemudian kira-kira berapa? Berarti ya M1 dikalikan jaraknya kan di sini, berarti kalau pusatnya di sini kan berarti dikalikan dengan 0. R1-nya atau X1-nya 0. Ditambah M2 kali X2. Ya X2-nya itu berarti ini ya. Ini anggap aja X2. Ya, sehingga kita dapatkan M1 kalikan 0 ditambah M2 kalikan X2 dibagi dengan M1 plus M2, sehingga XPM-nya sama dengan M2 kalikan X2 per M1 plus M2. Kira-kira di mana? Ya kurang lebih kira-kiranya di sini nanti. Ya pusat masanya di sini ya. Seperti itu. Oke, ini ada bentuk lagi. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan lingkaran kecil di dalamnya, dan lingkaran kecilnya itu ada hilang ya, atau lubang ya, berlubang. Nah kira-kira kalau seperti ini pusat masanya di mana? Ya tergantung nanti kita mau koordinatnya di mana. Oh kalau misalkan koordinatnya di sini ya, berarti kalau yang lubang itu nanti dikurang ya, negatif ya. Kalau yang ini lubang berarti nanti tandanya negatif. Berarti misalkan ini M besarnya yang tidak lubang itu M1, yang berlubang itu M2. Kalikan X1, X1 itu berarti posisinya di koordinat di sini, berarti 0 gitu ya. Dikurangi dengan M2 kalikan X2, X2-nya ini ya. Ya, X2-nya ini. Kemudian dibagi dengan M1 plus M2 sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah ini. Minus M2 kalikan X2 dibagi dengan M1 plus M2. Nah itu nanti kalau letaknya di sebelah kiri nanti berarti tandanya negatif ya, di sebelah kiri dari M nya. Kalau M2 berarti sebelah kirinya berarti minus. Nah, seperti itu. Oke, letak di ininya ya, di negatif sebelah titik pusatnya itu ya. Titik pusatnya misalkan di sini, negatifnya berarti nanti kurang lebih di sini ya, nanti akan di sebelah kirinya titik pusat kalau negatif. Begitu juga dengan yang ini ya, tadi dia akan di sebelah kirinya ini titik persimpangan di sini. Ini positif ya, berarti dia terletak di sebelah kanan ya. Kalau di sini nilainya positif, maka nanti terletak di sebelah kanan koordinat ya. Positif itu nanti terletak di sebelah kanan koordinat ya, seperti itu. Nah kecepatan pusat massa, tadi kita mendapatkan pusat massa adalah ini, maka tinggal kalau misalkan berapa kecepatannya ya sudah, ini delta RPM nya dibagi dengan delta T, kita bagi semua dengan delta T semua, R1 per T ditambah delta R2 per T dan seterusnya ya, sehingga kita dapatkan M1 V1 plus M2 V2 dan seterusnya dibagi dengan M1 plus M2 dan seterusnya. Itu namanya kecepatan pusat massa. Jadi kecepatan pusat massa itu maksudnya misalkan saya contoh ini, nah ini benda yang tadi 3 tadi itu, yang 3, nah ini dia bergerak ya, bergerak dengan kecepatan masing-masing. Ini ada V2, ini ada, katakan ini ada bergerak V2, ini V1, ini V3. Lah ini adalah VRPM-nya yang warna merah seperti itu. Itu ya. Nah, ini kecepatan pusat massa. Nah, ini kecepatan pusat massa kita dapatkan ternyata sama dengan momentumnya. Kenapa? Karena M1 kalikan V1 itu kan menjadi P1. M2 kalikan V2 itu menjadi P2 dan seterusnya. Oke. Kemudian percepatan pusat massa. Jadi berarti nanti kalau percepatan pusat massa yang sudah kita dapatkan kecepatan pusat massa nanti dibagi dengan T. V1 per delta T, V2 per delta T dan seterusnya, sehingga kita dapatkan percepatan pusat massanya A RPM itu sama dengan M1A1 ditambah M2R2 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada mengandung M1 kalikan A1 M2. Nah, M1 kalikan E2 itu kan sama dengan gaya. Nah, ini kan juga sama dengan A sama dengan F per M. Kalau ini sigma berarti ini juga sigma, seperti itu ya. Oke. Nah sekarang hubungan antara
gerakan pusat massa dan hukum kekekalan momentum linier. Nah, ini ada tadi momentum linier itu adalah P1 sama dengan ditambah P2 ditambah P3 itu sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen ditambah P3 aksen. Ya, terus kemudian dari duanya kita bagi menjadi M1, M2 dan M3, baik kiri dan kanan. Nah, ini kalau misalkan seperti ini ya, berarti kan kita bisa mendapatkan P sigma P sama dengan sigma P aksen ya, per M ya, per sigma M ya, sehingga kita dapatnya sigma P per M, sigma per M, sigma P dibagi dengan sigma M sama dengan sigma P aksen dibagi dengan sigma M. Nah, ini kalau P per M itu kan V sama dengan P per M ya, berarti kita bisa menggantikan yang ini itu dengan V PM, kemudian yang ini adalah diganti dengan V aksen ya. Nah, seperti itu adalah hubungan antara gerakan pusat massa dengan hukum kekekalan momentum. Oke, ini masih ada satu lagi materi, yaitu tentang roket yang bergerak dari bumi ya. Dia bergerak dari bumi. Kenapa? Karena di sini ada pengurangan delta M dan seterusnya ini. Oke. Pertama, ini ada roket yang meluncur ke atas ya. Ini ada roket awal itu sebelum meluncur itu masanya adalah M. Ya, dia memiliki massa M. Kemudian roket itu bergerak dengan kecepatan V ya. Selang delta T, setelah menempuh selama delta T, maka nanti massa yang di roket itu akan mengalami pengurangan ya, dikurangi dengan delta M. Nah, delta M pengurangannya itu ternyata itu dibuang ya, menjadi kecepatan gas tadi itu, jadi kecepatan buang ya. Katakan V-nya itu adalah V roket. Nah, terus kemudian pengurangannya ini dibuang itu menjadi kecepatan dorong ya, kecepatan dorong dari roket tersebut. Maka nanti roketnya itu akan bertambah kecepatan menjadi V plus delta V. Nah, ini adalah roket ya. Jadi roket itu pada saat bergerak ke atas ya, dia memiliki massa pertama, massa awal itu adalah M. Pada saat dia mulai naik, maka dengan waktu tertentu ya, dia memiliki kecepatan V naik. Pada saat selang waktu T gitu ya, maka massa yang M ini akan berkurang menjadi M dikurangi delta M. Kemudian delta M tadi ini dirubah menjadi kecepatan dorong dari gas buang ya, gas buang dari roket ya. Sehingga roket itu kalau dibuang maka dia akan meluncur naik ke atas gitu ya. Seperti itu. Sehingga kecepatannya berubah menjadi V plus delta V. Nah, semisal di sini massa roket adalah M, kecepatan roketnya V, maka momentum P1-nya itu adalah M dikalikan V. Jadi awal. Ya, mula-mula. Kemudian pada saat kedua massa roketnya berkurang. Ya. P2-nya adalah massa roketnya berkurang, kemudian kecepatannya menjadi bertambah V plus delta V, sehingga kita bisa mendapatkan P aksennya sama dengan M min delta V dikalikan dengan V plus delta V. Gitu ya. Nah, jika tadi massa pada saat dibuang itu tadi berupa kecepatan gas buang, ya kan? Kecepatan gas buang, maka gas buang itu kan dia berlawanan arah. Ya kan, berlawanan arah. Maka pada saat buangan gas itu dalam momentum gas buang terhadap koordinat diam, maka P-nya itu sama dengan delta M dikalikan dengan V min U ya, V min U. Jadi ini adalah momentum pada saat gasnya terbuang gitu ya, gasnya terbuang. Momentum saat delta M-nya terbuang menjadi sebuah gas dorong tadi itu. Jadi P-nya itu ada 1, P1,
ini saya anggap P1, ini di P2 nya, terus kemudian di sini adalah P kecilnya ya. P2 itu akan sama dengan P1 ditambah dengan P ya. P2 berarti momentum di 2 itu akan sama dengan P aksen ya. P momentum 2 itu berarti P aksen ditambah dengan P kecil. Kan di sini ada delta M. Ya. Ditambah dengan P kecil, P aksen ditambah P kecil itu adalah P2-nya, nilai P2-nya ya. Kalau P1-nya kan ini. P mula-mula. Nah, P2-nya itu akan sama dengan di sini ada delta M. Ya kan? Ada P1 ya. P1 itu berarti M min delta M ya kan, dari sini, dan ada delta M ya. Delta M itu kita dapatkan ini tadi P aksen, kemudian yang delta M min delta M kita dapatkan P aksen, delta M sendiri kita dapatkan P kecil, sehingga P2 kita dapatkan P aksen ditambah dengan P kecil. M min delta M dikalikan V plus delta V ditambah delta M dikalikan dengan V min U ya. Kita kalikan satu-satu ya, kita kalikan satu-satu seperti ini sehingga kita akan dapatkan M kalikan V ditambah M kalikan delta V dikurangi delta M kalikan V min delta M kalikan delta V ditambah delta M kalikan V min delta M kalikan U ya. Di sini ada yang sama, ini bisa ini bisa hilang ya, sehingga kita dapatkan MV min M delta plus M delta V dikurangi M kalikan delta V dikurangi M kalikan delta U ya. Ini adalah besarnya P2. Nah, kemudian delta P sendiri itu adalah P2 min P1, sehingga kita dapatkan P2 yang ini dikurangi dengan P1 yang di atas. Nah, ini PM MV, sehingga kita dapatkan MV ditambah delta M kalikan delta V dikurangi delta M delta V dikurangi delta M kalikan U dikurangi M kalikan V. Nah, ini bisa hilang, sehingga kita dapatkan M delta V dikurangi dengan delta M delta V dikurangi dengan delta M kalikan U. Oke, berdasarkan hukum Newton ya kan, bahwa yang namanya tadi F itu sama dengan delta P per delta T ya, sehingga masing-masingnya kita bagi dengan delta T semua ini ya. Ini kita bagi dengan delta T, sehingga kita dapatkan M kalikan dV per delta V delta per delta T. Kemudian yang ini juga sama, delta M kalikan delta V per delta T ya. Kemudian delta M kalikan dibagi dengan delta T kalikan U. Nah, ini ada apa namanya, kalau seandainya delta V per delta M delta V per delta T itu adalah A, kemudian kalau delta M per delta T itu adalah misalkan M kecil, masa dilepaskan tadi persatuan waktu, kemudian delta M per delta T itu sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ini ya, delta T nya karena ada dua buah komponen delta di pembilang, sedangkan di penyebut hanya ada satu, sehingga ini bisa kita mudahkan. Kalau ada delta kalikan delta per delta itu dianggap langsung sama dengan 0, sehingga persamaan di sini yang ini hilang, sehingga kita hanya mendapatkan dua persamaan ya, yaitu F sama dengan M kalikan A ya kan, ini M kalikan A dikurangi dengan U kalikan M, ini kan menjadi U dari M kecil ya, jadi M kecil, kemudian ini menjadi A ya, sehingga kita dapatkan F sama dengan M kali A dikurangi U kalikan M. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan percepatan roket itu bergerak akan sama dengan ini, A sama dengan F per M ditambah M per M besar U ya, atau misalkan ini M-nya karena sama, itu bisa kita jadikan F plus M ya kan, kalikan U per M besar, seperti ini juga boleh ya. Oke, dari persamaan yang ini
kita bisa mendapatkan jika seandainya roket itu masih di sekitar bumi. Ya, kalau masih di sekitar bumi itu nanti A-nya adalah ya F-nya itu berarti kan massa dikalikan gravitasi. Masih di sekitar bumi, berarti masih tanda kurang ya. Sehingga F-nya bisa kita ganti dengan M kalikan G. Ya, M kalikan G ditambah M plus M besar. Nah, ini M-nya bisa hilang yang ini. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan min G plus M per M besar dikalikan U. Ini adalah sebuah roket jika seandainya masih berada di sekitar bumi, berarti terbangnya belum terlalu tinggi ya, ke atasnya belum terlalu tinggi. Terus kemudian bagaimana jika seandainya sudah agak jauh ya, sudah jauh, berarti nanti ada hukum, nah ini ya, hukum gravitasi ya. F-nya itu sama dengan hukum gravitasi, yaitu besarnya adalah min G M besar M bumi ya, dikalikan dengan massa roket dibagi dengan jarak antara bumi dengan roket. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini ya, F-nya, ini adalah F-nya. Kita masukkan, kemudian M-nya kita bisa saling hilang, sehingga kita dapatkan min G M bumi per R kuadrat ditambah M kecil, itu massa yang dilepaskan tadi ya, dibagi dengan massa roketnya dikalikan dengan kecepatan dorongnya. Ini kalau persamaan kalau roket itu sudah jauh dari bumi ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang roket itu sangat jauh ya, berarti kalau sangat jauh gaya gravitasinya F-nya sama dengan yang gaya gravitasi itu sama dengan 0 ya, ini 0. Sehingga kalau misalkan sudah sangat jauh dari bumi, maka hanya tinggal ini saja percepatannya. Massa lepasnya bahan bakar tadi dibagi dengan massa roket dikalikan dengan kecepatan dorongnya. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini, kalau kalian lihat kan antara M kecil dengan M besar itu kan sangat kecil ya. Sehingga A-nya itu kan berarti sangat lambat. Bisa dipastikan dia bergeraknya sangat lambat sekali. Oke. Itu materi tentang roket ya. Materi terakhir untuk roket. Nah, ini ada contohnya, ada contoh soalnya sebelum selesai. Ada sebuah roket yang mula-mula diam diluncurkan dengan memancarkan gas ke belakang dengan laju, berarti U-nya ya. U-nya itu sama dengan 10 kg per detik ya, masanya ya. U kecil M kecilnya ini M kecilnya ya. Ini M kecilnya. M kecilnya adalah ini. Kemudian dengan kecepatan U-nya adalah ini U-nya, ini M kecilnya. Kemudian massa roket sendiri adalah 4 ton. Kira-kira berapa laju roket setelah 1 detik? Ya. Misalkan kita menganggap roket itu masih di sekitaran bumi ya, masih di sekitaran bumi. Berarti kita bisa mendapatkan persamaan tadi A sama dengan minus G ditambah M kecil per M besar dikalikan U. Minus G-nya adalah minus 10 ditambah 10 ya, massa gas buangnya tadi, M kecilnya, kemudian dibagi dengan massa roketnya dikalikan dengan kecepatan buangnya, sehingga kita dapatkan percepatannya adalah sebesar 5 meter per sekon kuadrat ya. Maka lajunya setelah berapa? Setelah 1 detik ini A ya, kita dapatkan A, sehingga kita bisa mendapatkan laju itu sama dengan V-nya itu sama dengan A kalikan T. A-nya 5 dikalikan dengan T-nya 1, maka kita dapatkan 5 meter per sekon untuk kecepatan dari roket itu bergerak pada saat T-nya 1 detik. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan dari mulai momentum dan impuls dan tadi pusat massa. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.